terhormat, Bapak dosen Joko Suharyanto, SE, MM, JPOD. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban UTS mata kuliah Cyber Security Management. Perkenalkan, nama saya Daniel Adi Nugraha dari kelas MJ805 Manajemen S1. Di sini saya akan menjawab soal UTS. Soal UTS-nya yaitu saat ini banyak UMKM dan startup di Indonesia mulai mengadopsi sistem digital berbasis cloud, aplikasi daring hingga integrasi AI sederhana untuk operasional dan pemasaran. Namun sektor ini juga menjadi target dari serangan cyber seperti phishing, ransomware, pencurian data pelanggan, atau penyalahgunaan AI untuk deepfake dan rekayasa sosial. Di sisi lain, kesadaran akan pentingnya cybersecurity management masih sangat rendah di sektor ini. Tanya yang pertama yaitu identifikasi dan paparan satu kasus nyata di UMKM atau startup organisasi yang pernah atau berpotensi mengalami ancaman cyber. Jelaskan sistem yang digunakan dan kelemahan yang ada. Dua, berdasarkan kerangka manajemen risiko cyber, lakukan analisis ancaman, kerentanan, dan dampak terhadap bisnis tersebut. Tiga, tawarkan strategi manajemen keamanan cyber yang realistis dan sesuai kemampuan organisasi tersebut, bukan solusi enterprise level yang mahal. Dan yang keempat, berikan point of view Anda, apakah tantangan terbesar dalam implementasi keamanan cyber di organisasi tersebut dan bagaimana cara mengatasinya secara bertahap. Oke, di sini saya akan menjawab, yaitu studi kasus data kebocoran ASN pada BKN. Kasus dugaan kebocoran data pribadi aparatur sipil negara di Badan Kepegawaian Negara pada Agustus 2024 menjadi sorotan publik dan menyoroti pentingnya keamanan cyber dalam pengelolaan data pemerintah. Pada 10 Agustus 2024, seorang peretas dengan nama samaran Topi X mengunggah tawaran penjualan data ASN di forum Bridge Forums. Data tersebut mencakup sekitar 4.759.218 ribu baris data informasi pribadi ASN, termasuk nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, gelar akademis, nomor NIP, nomor SKCPNS dan PNS, jabatan, instansi, alamat, dan nomor identitas, nomor HP, email, pendidikan, jurusan, dan tahun lulus. Peretas juga membagikan sampel data 128 ASN dari berbagai instansi di Aceh. Verifikasi acak terhadap 13 ASN oleh CISREC menunjukkan bahwa data tersebut valid, meskipun terdapat beberapa kesalahan penulisan pada digit terakhir NIP dan NIK. Di sini saya akan menjelaskan sistem yang digunakan. Peretasan yang diduga terjadi pada situs satu data ASN milik BKN yang beralamat di satu data asn.bkn.go.id. Situs ini merupakan portal resmi yang mengintegrasikan data ASN dari berbagai instansi pemerintah. Kelemahan yang ada, meskipun detail teknis belum diungkapkan secara resmi, beberapa potensi kelemahan yang dapat dievaluasi atas kasus ini, antara lain keamanan aplikasi web dengan kemungkinan adanya celah pada aplikasi web yang memungkinkan peretas mengakses data tanpa otorisasi. Yang kedua, manajemen akses dan privilege. Kemungkinan pengaturan hak akses yang tidak tepat memungkinkan hak akses
data oleh pihak yang tidak berwenang. Yang ketiga, enkripsi data. Kemungkinan data yang disimpan atau ditransmisikan tanpa enkripsi yang memadai, sehingga rentan terhadap penyadapan. Yang keempat, pemantauan dan deteksi ancaman. Kurangnya sistem pemantauan yang dapat mendeteksi aktivitas mencurigakan secara real time. Yang berikutnya yaitu analisis ancaman, kerentanan, dan dampak. Ancamannya yaitu eksploitasi celah keamanan. Hacker dengan nama Topiax mengakses dan mengekstrak data melalui celah di sistem web yang kemungkinan dari sistem satu data asn.bkn.go.id. Penjualan data di forum gelap. Data dijual di bridge forum seharga sekitar 160 juta. Ancaman yang ketiga yaitu terjadinya eksploitasi identitas, yaitu dengan penggunaan NIP atau NIK untuk penipuan kredit, akses layanan palsu, dan penyalahgunaan administratif. Yang selanjutnya yaitu kerentanan. Kerentanan yang ditimbulkan aplikasi web yang tidak aman. Kemungkinan adanya kerentanan seperti SQL injection atau cross-site scripting atau XSS. Yang kedua, pengelolaan akses yang lemah, yaitu kurangnya kontrol akses yang ketat terhadap data yang sensitif. Yang ketiga, tidak adanya inskripsi menyeluruh, itu data mungkin tidak dienkripsi dengan baik saat disimpan atau saat ditransfer, sehingga memudahkan pencurian data mentah. Yang selanjutnya, audit keamanan yang tidak rutin, yaitu tidak ada proses rutin untuk menguji keamanan sistem secara menyeluruh. Dampaknya, yang pertama, yaitu reputasi pemerintah dengan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah dalam melindungi data pribadi. Yang kedua, resiko individu ASN, yaitu data ASN berpotensi menjadi korban penipuan, pemalsuan identitas, dan doxing. Yang ketiga, implikasi secara hukum, yaitu potensi pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDB. Yang selanjutnya yaitu strategi manajemen keamanan cyber PKN, skala realistis. Yang pertama, strateginya yaitu perlindungan teknis dasar dengan biaya rendah dan dampak tinggi. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu mengenkripsi data dengan memastikan seluruh data sensitif, NIP, NIK, SK, email, disimpan dan ditransmisikan dengan enskripsi AES 256 dan TLS. Yang kedua, HTTPS wajib di subdomain semua, yaitu menggunakan sertifikat SSL gratis seperti dari Let's Encrypt agar semua komunikasi web terenkripsi. Yang ketiga, hardening aplikasi web, yaitu dengan mengaudit konfigurasi dasar, yaitu menghapus debug mode, matikan port yang tidak terpakai, dan membatasi akses ke dashboard admin. Yang selanjutnya, pemantauan log otomatis open source, itu menggunakan tools seperti OSEC, Wazoo, atau file-file ban untuk memantau aktivitas yang tidak normal. Yang kedua, manajemen akses dan identitas. Strateginya yaitu mengautentikasi dua faktor, yaitu menerapkan autentifikasi dua faktor untuk semua akun administrator dan pengguna dengan akses ke data sensitif. Yang selanjutnya yaitu role-based access control, yaitu memberikan akses data pada pegawai sesuai dengan tugasnya. Jangan menggunakan akun super admin untuk harian. Yang selanjutnya, mengaudit
akses secara berkala, minimal 3 bulan, yaitu meninjau siapa aja yang mempunyai akses ke data sensitif dan mencabut yang tidak aktif. Kebijakan dan prosedur organisasi. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu pembuatan SOP perlindungan data, itu dengan membuat prosedur internal, penanganan data pribadi, permintaan akses dan pelaporan insiden. Yang selanjutnya pelatihan pegawai tentang keamanan data. Itu permintaan, eh, maaf, mewajibkan semua pegawai mengikuti pelatihan keamanan digital, bisa kerjasama dengan BSSN atau Kominfo. Yang ketiga, simulasi insiden. Dengan melakukan uji coba penanganan insiden kebocoran data 1 sampai 2 kali setahun untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang keempat yaitu cadangan dan pemulihan data. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu dengan membackup berkala data dan menginskripsi secara mingguan dan disimpan di lokasi offline atau cloud dengan inskripsi. Yang kedua, disaster recovery plan ringan atau DRP, yaitu membuat rencana sederhana bagaimana sistem bisa pulih jika terjadi kebocoran atau serangan cyber. Berikut adalah tools dan sumber daya gratis yang direkomendasikan. Untuk kebutuhan audit keamanan bisa memakai tools OpenVAS atau dan Linux. Untuk login dan monitoring bisa memakai tools Wazoo atau OSEC. Untuk training pegawai bisa memakai Google Digital Garage, Kominfo Siberkreasi, serta BSSN CISIRT. Untuk kebutuhan sertifikat SSL bisa memakai tools Let's Encrypt, dan untuk kebutuhan firewall aplikasi web bisa memakai Cloudflare Freeplan. Tantangan terbesar yaitu minimnya budaya dan literasi keamanan cyber. Masalah utamanya bukan hanya teknologi, melainkan manusia dan budaya kerja. Banyak lembaga pemerintah termasuk BKN masih memandang keamanan cyber sebagai urusan teknis semata dan belum menginternalisasikannya sebagai bagian dari budaya organisasi. Ini tercermin dari yang pertama, penggunaan password yang lemah oleh staf, lalu kurangnya pelatihan keamanan cyber secara berkala, dan tidak adanya SOP insiden cyber, lalu akses data yang terlalu terbuka bagi banyak pihak, serta minimnya pelaporan insiden internal. Berikut ini merupakan solusi bertahap. Tahap satu yaitu kesadaran dan komitmen awal dengan cara mensosialisasikan internal soal insiden, yaitu menggunakan kasus kebocoran ASN sebagai studi nyata agar pegawai sadar akan resikonya. Yang kedua, tanda tangan komitmen keamanan dengan meminta seluruh pegawai mendatangani form komitmen menjaga kerahasiaan data mereka masing-masing. Tahap kedua, yaitu pendidikan dan perubahan perilaku. Pelatihan dasar keamanan cyber diwajibkan untuk semua pegawai, terutama pelatihan tentang phishing, password, dan perangkat lunak yang berbahaya. Selanjutnya, uji simulasi phishing, yaitu dengan mengirim simulasi email phishing internal, dan memberikan umpan balik. Yang selanjutnya, standar password dan autentifikasi 2 faktor.
Menerapkan aturan panjang, password minimum, dan edukasi pentingnya autentifikasi dua faktor. Tahap yang ketiga yaitu standarisasi sistem dan prosedur dengan cara SOP akses data dan backup. Itu dengan membuat panduan siapa saja yang boleh mengakses apa dan bagaimana backup dilakukan secara rutin. Yang selanjutnya logging dan audit aktivitas. Itu dengan mengimplementasikan sistem log meski sederhana, itu dengan memakai OSEC atau WASU. Yang terakhir, penilaian risiko dasar atau self audit, yaitu menggunakan template sederhana untuk mengevaluasi risiko tiap divisi. Tahap keempat, yaitu pemantauan dan evaluasi secara berkala, yaitu dengan membuat tim kecil CISRT internal dengan membentuk unit tanggap insiden cyber skala kecil yang dilatih oleh BSSN. Dengan melakukan evaluasi rutin dan pelaporan, yaitu melakukan review triwulan terhadap kepatuhan SOP dan insiden. Dan yang terakhir, yaitu peta jalan lanjutan 2 tahun ke depan, dengan menyusun roadmap jangka panjang untuk penguatan teknologi dan tata kelola. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Sekian, dan terima kasih.